Saudara menghadapi rumah-rumah seperti itu, rumah terkutuk, rumah angker seperti itu, kalau rumah angker dan tempat orang bunuh diri, doanya seperti ini, saya semua, darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini, diubah jadi berkat. Darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini, diubah jadi berkat. Mana Sorgawi. Kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden
Ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kejadian pasal 4, Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Nah, demi nama Yesus, segala roh-roh jahat keluar. Darah Yesus sucikan. Darah Yesus meteraikan tempat ini. Jelas? Ada yang juga yang pakai anggur perjamuan kudus. Tidak ada masalah. Kalau itu dapat perintah Tuhan, lakukan. Kita ini tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Tuhan mau apapun, suka-sukanya dia. Jelas saudara? Tuhan mau berbuat apa, kita tidak bisa membatasi. Ada yang pakai anggur perjamuan kudus. Yang penting dari iman kembali ke iman. Jelas? Darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Itu kalau kasus rumah angker, hubungan bunuh diri dan dibunuh. Nah, kalau roh maut, itu patahkan roh mautnya dulu. Di jalan itu biasanya. Ini semua, darah Yesus hancurkan kutuk maut. Darah Yesus hancurkan kutuk kematian. Darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Demi nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus sucikan tempat ini. Jelas? Nah, kalau tanah kuburan itu beda. Yang ditutup itu jalan masa depan. Nah, saudara, semua yang berhubungan dengan naik pangkat, laris toko, berbagai hal, mau nyalonkan jadi bupati pun semua ada jalannya. Betul? Buktinya,
kalau nyalonkan bupati minimal lulusan SMA, betul? Betul? Dan orang kalau buka toko pasti pinggir jalan, tidak mungkin puncak gunung, siapa yang beli, betul? Artinya segala sesuatu itu ada jalannya. Jenis tanah kuburan itu menutup masa depan, sehingga kalau secara alam roh itu kabut gelap. Nah, cara doanya ini semua, darah Yesus buka masa depan tempat ini. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Demi nama Yesus, segala roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap keluar. Demi nama Yesus. Darah Yesus buka masa depan tempat ini. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Jadi saudara punya toko atau ruko atau tempat bisnis, doakan itu dengan apa? Darah Yesus. Karena kadang tetangga kita itu pakai penglarisan untuk nyedot rezeki kanan kiri. Nah, itu harus dipatahkan kuasanya dengan kuasa darah Yesus. Nah, dengan doa itu tidak akan bisa kena. Jelas? Oke, sekarang tanya jawab. Tes. Ya. Saudara, untuk pertanyaan yang berhubungan dengan rumah yang angker dan yang toko yang nggak laris dan karena tetangganya pesugihan dan sebagainya, saya sudah tidak jawab karena tadi sudah terjawab semua ya Pak ya. Ya. Jadi saya akan mulai dengan yang pertanyaan yang belum terjawab. Ada yang bertanya, Bapak waktu kemarin menerangkan tentang ilmu hitam dan ilmu putih, bedanya apa Pak? Sebenarnya ilmu hitam, ilmu putih yang berhubungan dengan ilmu gaib itu tergantung pemakainya. Tetapi setannya sama. Kalau ilmu putih itu jalannya muter-muter dulu baru masuk ke neraka. Kalau ilmu hitam langsung jalan tol langsung ke neraka gitu. Tapi ingat, oknum kekuatannya tetap setan. Hanya kutukannya beda. Kalau ilmu putih itu kutukannya miskin seumur hidup. Makanya rata-rata dukun aliran putih itu miskin-miskin. Nah, kalau dukun aliran hitam itu kutukannya rumah tangga hancur. Rumah tangga hancur. Dan waktu mau mati susah, ditolak langit, tolak bumi. Makanya dukun aliran hitam itu selalu ke diskotik, ke preman, macam-macam saudara. Karena apa saudara? Karena roh itu menuntun kekuatan itu untuk sampai ke kutukan puncaknya. Makanya aliran ilmu putih itu kebanyakan di gua-gua, di gunung-gunung. Untuk menyempurnakan ilmunya namanya ketenangan batin. Nah kutukannya, anak cucunya, termasuk dirinya, terkena kutuk kemiskinan, tidak bisa kaya. Tapi kalau ilmu hitam, kena kutukannya juga, tidak bisa menikmati kekayaan. Stroke, sakit gula gini, gimana nikmati, betul nggak? Itu pada waktu masa mau matinya. Semua kan ada kutukannya. Oke? Tetap dua-duanya udah setan. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan tentang santet yang saya jadikan beberapa pertanyaan tapi saya rangkum. Jadi bagaimana caranya lepas dari santet dan ada juga ilmu pengasihan yang seseorang pasang kepada kita. Dan seringkali saya sudah menengking ya dengan darah Yesus, tapi masih tembus Pak, masih ada efek dari santet itu kepada saya. Oke, yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama bagaimana cara lepas dari santet, terus Oke, dan ilmu pengasihan. Oke, itu dulu. Perlu kita tahu bahwa orang yang suka tertawa tidak bisa disantet. Karena itu berbagailah orang yang suka tertawa. Tapi jangan ketawa sendiri. Edan. Kenapa? Artinya orang yang tidak punya akar pahit kecewa dendam. Itu tidak bisa kena. Karena hatinya los. Kalau ingin tidak kena santet, jangan ada kecewa dendam di hatimu. Suka apa saudara? Tertawa. Nah, kedua, orang yang murah hati
suka menolong, memberi, itu tidak bisa disantet karena ada garis takdir. Siapa yang menabur dia menuai. Jadi ada suatu garis di sini namanya hukum takdir yang tidak bisa dilawan. Dan satu santet kalau dikirim senjata makan tuan. Jadi orang yang suka memberi, suka menolong itu tidak bisa disantet. Apalagi kita percaya Yesus, hidup dalam Tuhan ada cover Roh Kudus. Amin. Roh dalam diri kamu lebih besar. Nah, tentang ilmu pengasihan itu pengasihan gimana dulu? Ada ilmu namanya menundukkan lawan jenis. Itu namanya ilmu pelet, guna-guna. Nah, atau ilmu untuk supaya dipercaya orang. Atau ilmu wibawa. Kalau jenis ilmu wibawa, jadi kalau ketemu dia itu orang pada segen takut. Gitu lah. Apalagi dia ngomong gini, oh gitu. Kalau dia ngomong langsung orang pada takut, getar. Itu kelemahannya ada. Tatap matanya. Makanya saudara, biasakan kalau bicara itu bicara tatap mata, tatap muka. Jangan gini. Itu artinya tunduk. Kalau ada orang punya ilmu jenis itu, tatap gini dia tunduk, langsung masuk dari sini. Tapi kalau dia tatap mata gini, omong gini, plek, ilmunya buyar. Karena kelemahan kekuatan mistik itu di mata. Kalau jenis kewibawaan atau jenis untuk menundukkan orang supaya nurut, kelemahannya ada di mata. Apa saudara? Ingat, mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka orang bisa dilihat dari mata. Orang suka orang bisa dilihat dari mata. Yang paling susah ditebak, mata buta. Betul? 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 Jadi apa saudara? Tatap apa? Mata. Jelas? Jelas? Makanya biasakan dalam hidup ini kalau bicara ngobrol sama orang jangan gini, ngomong aja biasa. Maka ada kata-kata tatap muka. Jelas saudara? Nah itu kalau dia tatap mata gini, ndak nunduk, ngomong biasa, jangan gini, berkelahi lah. Biasa aja gini. Ngomong-ngomong aja gini. Nah, waktu itu saya pernah ngajarkan ke Pak Edi Wibowo, Jenderal, kalau ada orang menghadap, gimana Daud kalau ada yang pakai ilmu gaib? Gampang Jenderal. Ngomong tatap matanya. Buyar. Bahwa ilmu untuk nundukkan buyar. Nah, kalau kita orang Kristen berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Nah, kadang kita punya pegawai itu supaya dipercaya pakai kekuatan seperti itu. Betul? Betul? Nah, itu kelemahannya ada di mata. Tatap mata. Apa saudara? Tatap apa? Tatap mata. Nah, kalau ilmu pengasihan jenis guna-guna menundukkan lawan jenis, itu kelemahannya ada, yaitu kekuatan cinta. Cinta sejati, cinta yang suci lebih kuat daripada cinta yang palsu. Betul? Betul? Jam aja made in Swiss, made in Cina beda kelas. Betul? Kualitas beda. Jadi kalau saudara punya suami kena guna-guna, pertama sudah mengampuni dulu. Setelah mengampuni, yang kedua, harus ada cinta di hati saudara. Cinta sejati. Nah, cirinya orang kena guna-guna itu satu lawan satu. Pak, kalau dia sama perempuan A, perempuan B, perempuan C, perempuan D, itu guna-guna atau bukan? Itu bandot. Kalau jenis bandot ini, cara doanya beda. Itu penuh pergumulan perjuangan. Karena itu bicara tentang karakter. Jelas? Jelas? Oke, lanjut. Santet apakah bisa dilakukan lewat foto seperti fotokopi KTP? Dan juga ada lagi, apakah bisa kita melepaskan santet kutukan dari orang yang beragama seberang? Dan kalau orang itu pengen lepas,
dia harus doanya harus pakai cara Kristen atau pakai cara agamanya? Gini, yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama adalah santet apakah bisa dilakukan lewat fotokopi KTP? Bisa. Bisa. Kan kalau foto kan ada alamat, yang penting orangnya yang order itu tahu alamatnya. Maka sang tukang santet berdasar alamatnya itu bisa. Karena alam roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan ingat, tidak kalah sama WA. Jelas? Jelas? Oke, tadi apa? Dan yang kedua, kalau orang yang mau dilepaskan itu adalah orang beragama seberang, apakah dia harus berdoa pakai cara Kristen atau pakai cara agamanya untuk melepaskan dari santet? Gini, ini pengalaman, bukan doktrin. Makanya cara Tuhan itu misterius. Makanya saudara jangan sekali-sekali membatasi kuasa Tuhan. Suka-sukanya Tuhan itu gimana lah. Kita tidak ngerti. Kalau saya pernah kejadian, ada seorang ibu, orang seberang, suami istri. Suaminya ini terlibat utang, menggadekan sertifikat rumah sama rentenir. Dan repotnya, rentenirnya Kristen. Nah, suami istri ini dibawa ke notaris. Istrinya kaget, syok, karena rumahnya harganya misalnya 1 M lebih, dihargai 750 karena mau disita sama rentenir ini. Saking syoknya, langsung syok, stres, serangan jantung. Langsung sini wajah biru semua. Notarisnya tuh teman saya. Saya bingung. Kalau saya doain salah, enggak saya doain gimana? Dan notaris ngomong, "Padahal doain." Kenapa? Nanti kalau mati di sini kita enggak jadi transaksi. Loh kenapa? Di polis lain semua. Langsung diundang, saya siap untuk ambulan. Saya doain. Ingat, Yesus itu punya jabatan apa? Nabi. Betul? Imam, betul? Raja, betul? Tuan, kurios, Tuhan, betul? Dan Elohim. Saya ngomong sama ibunya ini, Bu, sebut Nabi Yesus. Nabi Yesus selamatkan saya di bumi di akhirat. Nabi Yesus selamatkan hidupku di bumi di akhirat. Waktu tak doain gitu, diem gini, wah mati dah. Tak doain lagi, demi nama Yesus Kristus, sembuhkan Tuhan, selamatkan. Ibu berdoa, demi nama Nabi Yesus, sembuh. Dari sakit jantungnya, dia langsung sadar, hidup sampai sekarang. Tapi dia tak suruh doa. Kalau doa nyebut Nabi Yesus. Karena untuk pertobatan sampai ke taraf percaya sebagai Tuhan itu perlu waktu. Betul? Jadi saudara, kan Tuhan Yesus ada jabatan imam, nabi. Betul? Betul? Perantara. Ya udah ngomong itu aja. Karena pertobatan itu anugerah. Suatu kali saya di rumah sakit. Ada pejabat dari Bali. Kan kalau Bali tahu agamanya apa? Betul? Saya lihat dia kena serangan kuasa gelap, ilmu hitam. Bapak mau tak doakan? Waktu saya doain, Pak ini ada setannya Pak. Kaget dia. Dia pejabat. Waktu itu mau di DSA, Jakarta. Bapak nyebut Nabi Yesus tidak keberatan? Tidak keberatan. Nabi Yesus selamatkan aku, selamatkan aku. Tek, di DSA, tangannya gerak. Artinya apa? Kalau kita memberitakan Injil, jangan memaksa orang untuk ini, nanti ribut, betul? Ingat, Yesus ada berapa jabatan? Siapa yang setuju angkat tangan? Jadi, nabi, imam. Kalau dia orang yang
agama seberang, nabi, dia tidak keberatan. Nanti dia melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Apakah kutuk bisa lepas? Kalau dia bukan orang Kristen, ingat, asal dia percaya Yesus, pasti lepas. Itu kuncinya. Kita tuh kuncinya adalah memberitakan nama Yesus. Mana Sorgawi.